على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ada surah wa min adabi tariq ana la atagawwatu min tariq. Termasuk dari ada bicara adalah saya tidak di jalanan. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ittaqu al-ma'anain, hindarilah dua perkara yang mendatangkan laknat. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu dua benda yang mendatangkan laknat kepada Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, as-sawwat fi tariqin nas aw inda billihi, buang hajat atau bila di jalanan orang tempat bernaungnya mereka. Tegaskan orang kepanasan, kemudian bernaung di bawah pokok, kalau di situ ada pun kasihan dia. Tapi tentunya ditanam dengan dibiarkan dia ada di permukaan tanah. Nanti kena badan orang, orang yang ingin duduk di situ, bernaung di situ, mengambil manfaat dari tanaman yang tersebut. Atau boleh jadi akan mendapatkan lalat, terutama lalat hijau. Lalatnya mungkin akan pergi ke rumah-rumah, hingga di makanan-makanan, sehingga timbullah bibit penyakit tersebar di mana-mana. Ini horor bagi kaum muslimin, mengganggu orang lain yang seperti itu. Maka tidak boleh buang hajat sembarangan. Kalau ada pertanyaan, tapi kenapa di dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah juga terkadang buang hajat di tanaman yang, kata para ulama, yaitu yang diperkirakan tidak menjadi tempat bernaungnya orang-orang. Orang-orang kira-kira tidak duduk di situ. Kenapa? Tempatnya ribut, tapi boleh jadi yang tidak memiliki naungan untuk orang tersebut. Nah itu boleh jadi apa? Gizi bagi tanaman. Indonesia bilang apa? Pupuk, jadi pupuk di Indonesia. Baik, adapun di jalan ada alasan untuk buang hajat di situ. Nah, kadang-kadang didapati di beberapa tempat, bukan di perkotaan, biasanya di desa-desa yang agak pedalaman, karena anak-anak kecil main-main kemudian bila sembarangan di tengah jalan yang masih sangat kecil. Nah, mungkin ini selokan itu sedikit lebih ringan daripada di tengah jalan, nanti terkena orang, kasihan. Baik. Dan termasuk undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, dan itu baik di beberapa negara, yaitu di tempat-tempat yang ada hewan-hewannya, hendaknya dia menjaga jangan sampai hewan tersebut membuat kotoran di jalan, agar tidak terkena kasut orang, tidak terkena kaki dan sebagainya. Demikian pula di tempat-tempat yang masih menerima dilman ya, kereta kuda itu diwajibkan untuk ada tempatnya untuk kuda itu berak, ada semacam karung atau apa diletakkan di belakang buntut, di bagian bawah buntut dia, agar kalau berak tertagong di situ dan tidak berjatuhan di jalan. Ini semua ada demi kemaslahatan barang siapa melakukan itu, boleh jadi orang yang terkena berak nanti dia akan mencaci maki, mengutuk. Nah, siapa yang kena kutukan? Nah, orang yang berbuat itu tadi. Makanya agar tidak terkena kutukan, hindari perkara-perkara yang menyebabkan timbulnya kutukan tadi, yaitu berak di tengah jalan atau di tempat bernaungnya orang-orang yang akan berteduh di situ. Sekarang at-taqwim, penilaiannya. As-soalul awal hal tatagawwatu fit tariq. Ya, terjemahkan dulu.
Ewa, adakah kamu membuang hajat kamu di jalan? Iya. Ewa, ana la watu. Ewa, apa artinya anala atau watu fit thoriq? Biar coba dulu, coba. Iya. Saya tidak torik, torik. Apa arti torik? Kita sedang membahas apa tadi? Membahas di mana ini tadi torik itu apa torik kok? Itu panjang sangat. Iya apa? Iya di jalan. Saya tidak buang hajat di jalan. Tayyib. As-su'alu tsani aina taqdi hajatak? Siapa yang terjemahkan? Tidak harus sama persis dengan yang tertulis di situ maknanya. Di mana kamu apa? Mm-mm. Tak, mm? Iya, iya buang hajat kamu atau menunaikan hajat kamu. Ya coba. Ayo fil hammam. Hammam untuk apa? Ukuran di negara kita hammam. Adapun kalau di negara Arab jelas hammam sebenarnya adalah pemandian air panas. Itu nanti orang orang nanti bebel-bebel lagi. Ini tempat spa, tempat pemandian air panas ada itu lagi ada pup, marah dia. Tapi kalau di negara kita hammam memang ada tempat untuk buang hajatnya. Ayo, atau apa? Apa selain hammam apa istilahnya? Tempat buang hajat itu? Istilah lain hammam apa? Ya? Iya, mirhat. Ayo, betul. Mirhat atau kanif atau khola. Semuanya maknanya sama. Yaitu tempat untuk membuang hajat. Kalau di beberapa tempat apa? Di sungai. Ya, emang sungai adalah menjadi apa? Menjadi tempat buang hajat yang paling panjang. Ya, itu sebenarnya tidak layak. Kalau satu orang nggak masalah. Kalau satu kampung memang apa? Kasihan yang di sebelah sana-sana nanti. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 60. Seperti yang diceritakan oleh keluarga Ana itu di apa istilahnya di satu resort itu. Kasihan ada satu orang Cina dia sedang sedang mandi di bawah air terjun. Ternyata yang di atas sedang apa? Sedang bertelur. Kasihan dia. Dan dia nggak sadar karena airnya kan keras. Ada yang bertengkek di kepala dia tak sadar. Tengok, oh orang ini kasihan dia tak sadar. Airnya nyata ada yang kuning. Jangan jangan langsung, tapi tengok-tengok ada orang yang akan jadi mangsa tak terkena barang najis dia atau tidak dilihat. Walaupun anak-anak tanya juga, kalau airnya sekeras itu, kenapa bendanya lama bertengkek di kepala orang itu? Ya, nggak tahu, takdir. Kasihan tapi ya, pakai shampoo banyak. Oke, kemudian masuk ke muka surat 60, Ad-Darsul Khamis wa min adabi thariq. Iya betul ya. Termasuk dari adab-adab di jalan, ana la armil qumamata fit thariq. Saya tidak akan melemparkan, membaling, membuang sampah di jalanan. Tayyib. Eh, apa contoh sampah? Ya, ada kertas, abu, maksudnya abu itu yang bekas pembakaran, maksudnya. Iya, abu tuh di sini apa? Bekas pembakaran itu. Iya, ayo, oh tayyib. Berarti ya yang itulah ya asap-asap itu ya. Iya, ayo, itu pun terkadang apa sampah-sampah juga dia, Pak. Sampah hasil apa? Pekerjaan, kerja bangunan apa? Tin. Ayo, betul. Intinya adalah semua benda-benda yang menjadi sisa apa? Apa?
ranting, betul. Nah, itu semua adalah kumamah, yaitu akan menyebabkan gangguan di jalan ya. Betul. Kadang orang buang bangkai di jalan, betul. Itu betul memang. Akan menimbulkan gangguan di jalan. Sementara termasuk dari iman adalah menghilangkan gangguan dari jalanan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW telah melihat ada seseorang yang dia bersenang-senang di surga karena dia masukkan surga dengan sebab itu. Dan balasan sesuai dengan jenis amalan. Rasulullah melihat orang itu bersenang-senang dengan sebatang dengan buah-buahannya yang sedap dimakan. Ternyata amalannya waktu di dunia apa? Dia menghilangkan ranting-ranting yang mengganggu di tengah jalanan kaum muslimin. Nah, ini bagian dari adab untuk menghilangkan gangguan-gangguan di jalan. At-taqwim. As-soal aina tarmil qumamah. Ada yang mencoba menerjemah? Ya. Baling atau membuang sampah. Nah, sudah dijawab oleh abang tadi, diterjemah oleh abang. Apa maknanya dulu? Berarti apa? Itu bukan jawaban untuk soal pertama, itu nanti soal kedua. Siapa tadi? Siapa tadi? Ilyas. Ilyas jawabnya apa? Hmm? Tak pernah buang sampah. Oh, ketahuan tak bantu uminya tuh. Enggak main-main aja. Iya? Apa? Fi sundukil kumamah. Ayo, betul. Apa artinya? Iya, di tong sampah, betul. Buang sampah adalah di tong sampah. Eh, ada yang lain? Di mana lagi tempat buang sampah? Ini pun bukan hanya tong sampah, ada tempat lain juga dan itu baik untuk bakar-bakar. Jangan di tong sampahnya bakar. Ewa, bertahu tempat sampah apa tempat apa? Tempat sampah. Hadis Hudzaifah muttafaqun alaih. Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabalaqa ima. Rasulullah SAW mendatangi subatoh, yaitu tempat sampah dari suatu kaum. Kemudian beliau kencing berdiri di situ. Tempat sampah namanya apa? Subatoh. Boleh juga apa? Mazbalah. Iya, tempat zibel, tempat sampah. Nah, bakarnya di situ. Ada tempat khusus. Berarti ini alternatif. Sampah-sampah untuk sementara dibuang di tong sampah. Atau mungkin kalau kita agak jauh dari tong sampah, kita masukkan ke poket atau masukkan dalam plastik disimpan. Setelah sampai di tong sampah, letakkan tong itu baru apa? Baru diletakkan di mazbalah atau di subatoh tadi. Iya, ada apa? Iya, di tempat sampah itu tadi. Ayo, baru dimusnahkan di situ atau yang selama sesuatu masih bermanfaat maka halal untuk dijual belikan. Berarti apa? Barang-barang second dan seterusnya, ya. Iya, kalau di beberapa tempat ada syarikat yang menerima botol-botol bekas itu. Mereka mempekerjakan ibu-ibu tua yang ingin bekerja, yang tak punya penghasilan, tapi juga tak ada orang yang menafkahi. Ibu-ibu ini yang diberi pekerjaan untuk bersihkan botol-botol, terutama yang masih tradisional caranya ya, bukan pakai alat-alat canggih itu. Intinya, sampah tidak dibiarkan berserakan di muka bumi, di jalan-jalan atau di mana, tapi dibuang di tempat yang layak. Kemudian pertanyaan kedua, hal tarmil qumamata fit thariq. Yang menerjemahkan dulu ya, terjemahkan. Iya, adakah kamu membuang sampah di jalan? Lanya panjang. Lihat, itu ada huruf apa setelah hamzah tuh? Oh, ini kasihan mas, susah. Roknya itu disukun. Kalau tidak tahu,
Roknya disukun. Telah kita lewati dalam pembahasan tajwid. Sukun terkadang tidak ditulis. Ar. Apa artinya? Katanya tidak. Ayo, saya tidak membuang sampah di jalan. Yang ketiga, hal tarmi kisral mauzi awil bittihi fit tariq. Ada yang menerjemahkan, membantu temannya. Terjemahannya apa ini? Ya coba, boleh. Adakah kamu membuang kisral mauz? Kisr. Iya, kisr adalah kulitnya. Mauz. Apa mauz? Iya, pisang. Awil bitih. Bitih, bukan. Bitih apa bitih? Apa bitih? Iya, tembikai atau yang semacam itu. Eh, Selain tembikai, apa yang jenis masih keluarga itu? Istilah di sini apa? Pumpkin. Pumpkin itu apa pumpkin? Labu, ayo labu. Iya, bitih terkadang artinya juga labu. Memang masih masih kerabat dia. Labu dengan tembikai. Orang Indonesia bilang semangka, ya. Tapi berarti artikan dengan lengkap. Oh, bukan jawabannya, ayo. Maus, maus. Apa arti maus? Shh, diam. Belum ditanya tak ya? Iya, adakah kamu membuang kulit pisang atau kulit tembikai di jalan? Hmm? Nak coba lagi ya, dah coba. Hmm. Tinggal baca tajuk yang di atas. Itu cara jawabnya. Tapi ya nggak sesuai ya kalau semuanya langsung baca tajuk. Anala. Baca kemana itu? Anala army. La army. Ini tajuknya jangan dibaca semua, tapi disesuaikan dengan soal ketiga. La army kisral. Hmm. Apa bacanya? Bukan itulah. Iya, coba baca yang lengkap. Itu. Soal ketiga jawabannya disesuaikan dengan nomor 3. Ana la armi kisral mauzi awil bittihi fit tariq. Saya tidak membuang kulit pisang ataupun kulit tembikai di jalanan. Tayyib. Kemudian pertanyaan yang terakhir di sini nomor 4. Mada yahsulu idza masyaita fauqa kisril mauz. Ini sih sebenarnya sudah sering disebut-sebut ya. Dicoba diterjemahkan. Mada yahsul, apa yang terjadi? Idza masyait, apabila masyaita, apa arti masyaita? Masya yamshi. Apa arti masya yamshi? Masyan. Bukan, masyaita. Apa arti masya? Iya, engkau berjalan. Masyaita, engkau berjalan. Lalu kelanjutannya, fauqa. Bukan, fauqa. Apa makna fauqa? Fauqa hampir sama dengan ala. Ala apa arti ala?
Ala. Siapa ya anak-anak yang membantu ya? Iya di atas. Berarti fauqa apa? Mukbil fauqa. Tadi tunjuk jari tadi. Tunjuk mata. Eh, coba. Eh, fauqa boleh disamakan dengan ala. Berarti apa? Iya di atas. Berarti apa artinya? Iya. Iya. Apa yang terjadi apabila engkau berjalan di atas kulit pisang? Ya. Jawab jawab bahasa Melayu dulu aja, bahasa Kedah. Bukan, apa yang terjadi? Jawabannya apa? Kalau berjalan di atas kulit pisang. Saya akan jatuh, saya akan tergelincir. Nah, sekarang siapa yang akan membantu saudaranya? Nak coba juga. Ayo, pakai bahasa Arab. Jayid berlatih berani walaupun silap tak apa. Bukan baca soalnya, bahasa Arab dari jawaban tadi. Saya akan jatuh. Siapa yang bantu? Iya, Adam. Sa'asqutu. Saya akan jatuh. Saya akan tergelincir, sa'azil misalkan. Baik. Nah, masalahnya sudahlah kita tergelincir karena kulit pisang, tahu-tahu di dekat situ ada pup. Nah, memang banyak kutukan muncul nanti dari lidah kita. Allahul musta'an, siapa letak pup di sini. Nah, makanya emang sampah-sampah harus dibersihkan dari jalanan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.